Iya Teh ya. Waalaikumsalam. Ketuanya. Saya ngetes. Oke, siap. Sok lanjut aja Neng, nggak apa-apa. Kita mulai ya Teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul di room di dunia maya ini untuk membahas tentang menulis di Gulisiana ya Teh ya. Gulisiana ini adalah salah satu website resmi dari KPPJB. Malam ini kita akan membahas tuntas bagaimana sih cara membuat akun di Gulisiana, kemudian bagaimana ada etikakah dalam menulis di website dan sebagainya. Dan alhamdulillah malam ini sudah hadir Kang Opik sebagai narasumber kita. Untuk memulai kegiatan ini, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini sampai akhir berlangsung dengan lancar dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Bapak Ibu, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan Teh Erni. Ini ada sedikit kendala Neng Ika, lagu Indonesia Rayanya. Halo Teh Erni. Tidak terkirim, langsung saja Neng ke ketua. Oke, siap. Atau kita nyanyi bareng saja ya Teh ya. Boleh. Oke. Kita nyanyi bersama ya Bu ya, Bapak Ibu, sambil menunggu lagu Indonesia Rayanya bisa hadir, bisa ada suaranya gitu. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mangga Teh Queen. Aduh, gimana caranya ini nggak ada musiknya Neng Ika? Aduh, baik Bapak Ibu, Apa Teh? sambil itu ya. Kita lewat saja dulu ya sambil menunggu. Ya, Sambil menunggu saya, silakan. lihat tidak kalau ini tangan saya ini masih, nih ya. Hiduplah Indonesia. Bentar Teh, saya mau cari sinyal dulu, mau pindah tempat Teh. Ih, Neng Ika mah Bentar, gimana? Teh, saya mau pindah tempat dulu. Saya pindah tempat Teh. Karena sinyalnya kurang bagus, saya pindah tempat dulu sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, karena sinyal lep-lep, akhirnya saya harus pindah tempat dulu untuk mencari sinyal. Susah juga Neng Ika karena ini apa Kita langsung saja ya Teh ya. aja. Sambutan dari KPPJB. Halo, Teh. Ya. Ada Kita apa? langsung saja ya Teh ya. Iya, kan kata saya juga tadi langsung. Pak Ketua ya. Oke, siap. Karena Pak Pram masih di jalan, Teh, sinyalnya juga masih jaringan jelek, jadi mungkin bisa nanti di tengah-tengah saja ketika beliau bisa masuk. Halo, Teh. Ya. Suara saya terdengarkah? Iya, terdengar. Terus. Kita langsung saja. Malam ini telah hadir sumber. Kang Opik, mangga Kang, sambil saya membacakan kurikulum vitae-nya. Kang Opik, nama lengkapnya adalah Taufik Sujana. Beliau lahir di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dan kini juga menetap di Kota Bogor. Di sela-sela aktivitasnya sebagai tenaga kependidikan di SMP Kesatuan Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, beliau menumpahkan ide gagasan dan imajinasinya melalui berbagai tulisan. Karya tulis berupa artikel, esai, puisi, cerpen, dan lainnya banyak bertebaran di media massa. Selain menulis di media massa, beliau juga sudah menerbitkan buku tunggal maupun antologi yang memuat buah karyanya, baik sebagai penulis maupun sebagai editor. Kemudian beberapa judul lagu sudah tercipta nih Teh, sebagai karya musikalisasi puisi.
Beliau juga pernah menjadi wartawan dan sempat menjadi redaktur sebuah tabloid. Tahun 2004, beliau juga pernah menjadi dosen tamu di FKIP Universitas Kuningan dalam rangka bedah buku sekaligus launching buku Pesta Keheningan. Beliau juga menjadi narasumber pada berbagai kegiatan diklat, menulis, dan jurnalistik. Dan saat ini, Kang Ovik ini bergabung di KPPJB. Motonya Kang Ovik ini adalah PISA bukan ukuran, literasi sepanjang hayat itu kewajiban. Itu sekilas biodata dari Kang Taufik Sujana yang akan menjadi narasumber kita di malam ini. Langsung saja mungkin ya Teh ya, kepada Kang Ovik, mangga Kang. Halo Kang Ovik. Ya. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ovik suaranya bergema Kang. Suaranya agak bergema ya. Yang di unmute, yang simpul. Halo Kang Ovik. Bu Erni, yang di unmute, yang atas nama Simpuring. Halo Teh Erni. Halo cek. Oke, sambil lanjut saja, Kang. Memang agak bergema sih suaranya. Saya yang akun atas nama saya di unmute. Nah, sekarang jelas nggak? Alhamdulillah jelas, Kang. Oke, jelas. Siap. Oke, Saya siap. mohon izin, saya berbicara di sini untuk sekedar berbagi atau hanya berbagi pengalaman, bukan berbagi tips ya. Kalau berbagi tips seolah-olah saya paling sip. Terima kasih untuk seluruh pengurus KPPJB, kemudian juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu hadir melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Selanjutnya, Gurisiana itu apa? Mungkin sekilas sudah. Iya, halo Kang. Jelas, Kang. Ini saya belum bisa share screen. Sudah dijadikan host padahal Kang yang simkuring. Yang ini yang Taufik. Saya share screen-nya yang di akun Taufik. Oh, berarti yang dari simkuring dipindahkan sama Akang ke yang Taufik kan? Yang dari simkuring karena sudah saya pindahkan ke yang simkuring tadi. Belum bisa Teh. Saya tadi membuat mengoper hostnya ke simkuring tadi. Malam ini lumayan cerah ya Teh ya. Akang itu ya sedikit gerah ya, Neng Ika. Iya. Lumayan cerah nih kalau di Purwakarta sedang cerah Teh cuacanya. Cuman memang sinyal ini kurang bersahabat sekali. Jadi kalau suara saya kurang terdengar nanti bisa dicat saja ya. Teh, saya balik lagi aja ke akun Taufik, walaupun biar agak menggema, tapi biar ada gambarnya deh. Gimana Kang? Siap. Kembali ke akun Taufik. Ya, itu host akun Taufiknya. Bapak Ibu mohon maaf, saya izin, saya ada undangan MGMP Jakarta jam 20 berarti sekarang. Mohon maaf saya izin keluar. Ya tidak apa-apa Ibu. Diizinkan. Udah Teh? Udah jadikan host
Karena sudah saya tadi mengoper hostnya ke yang simkuring, jadi dari simkuring harus mengoper lagi ke yang akun Taufik. Bisa nggak? Karena sekarang saya bukan lagi host, Kang. Masih disable teh. SIM kuringnya kan punya Kang. Iya. Ya, jadi yang Saya out aja yang SIM kuring teh. coba. Sebentar ya, Bapak Ibu, ada sedikit kendala. Masih SIM kuring ya yang jadi host, Bapak Ibu. Sedikit sambil menunggu. Gimana Kang? Insya Allah kita mah. Masih SIM kuring kan hostnya Kang? Pindahkan dulu. Kang Opi? Ya, hadir. Halo, Kang Opi. SIM kuringnya hostnya jangan SIM kuring kalau mau itu pindahkan dulu hostnya, jangan SIM kuring kan sama Akang kan punya Akang host itunya akun SIM kuringnya. Jadi sama Kang Opik sendiri ya Teh ya. Soalnya kan dipegangnya mungkin sama Kang Opik langsung host. Jadi langsung dipindahkan aja dari SIM kuring ke Taufik. Yang punya Kang Opik satu lagi ya. Soalnya Teh Erni udah nggak jadi host soalnya. Oh gitu. Siap. Ya. Oke, siap. Nah, Udah Kang Opik? siap sekarang. Nah, alhamdulillah. Oke. Oke, baik. Mohon maaf, saya lanjut. Suara saya masih jelas atau? Sangat jelas Kang. Masih Kang. Masih jelas Kang. Ini Gulisyana itu apa? Mungkin sekilas sudah mendengar dari Bu Erni, dari Pak Prawiro, atau dari Bu Ika, dan di grup-grup PPJB mungkin sering dibicarakan tentang Gulisyana ini, karena memang ini baru diluncurkan kemarin pada tanggal 17 Agustus bulan kemarin ya, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. KPPJB juga menginisiasi sebuah media online, Citizen News atau media warga untuk KPPJB. Ini bisa dilihat, mungkin baru menu-menu ini yang bisa ditampilkan. Masih sambil pengembangan ke depan. Ini ada menu beranda, ini tampilan ada informasi terbaru, kemudian karya-karya tulis kiriman dari para penulis yang sudah mempunyai akun di Gulisyana ini tidak terbatas hanya untuk orang yang tinggal di Jawa Barat, tapi karena sudah online ya harus siap dengan seluruh wilayah gitu. Jadi siapapun bisa gabung. Kemudian untuk menu informasi ini halaman hanya menampilkan informasi atau liputan yang dikirim oleh penulis. Apa bedanya?
Berita dengan liputan. Saya jelaskan mungkin kalau berita itu pilihan oleh redaksi ya. Jadi yang menulis adalah redaksi. Pilihan berita yang sekiranya penting untuk pembaca Gulisiana itu ditulis oleh redaksi. Nah, kalau liputan itu dikirim oleh para penulis yang sudah tergabung di Gulisiana, boleh misalkan mengirim kegiatan literasi, kegiatan di sekolah masing-masing, kegiatan di lingkungan atau apapun yang ada kaitannya dengan kegiatan literasi, ini ada di liputan. Ini contoh ada Kang Panji nih, Kang Panji kemarin mengirim berita atau informasi liputan tentang sosialisasi garis di Kabupaten Sukabumi. Nah, itu sekilas halaman informasi. Nah, ini kemudian halaman karya tulis. Ya, ini jelas memuat kiriman karya tulis yang dikirim oleh Bapak Ibu. Karya tulis ini berupa karangan fiksi dan non-fiksi, terdiri dari berbagai macam genre. Yang paling atas kiriman yang terbaru. Jadi nanti urutannya yang paling atas itu adalah tulisan yang baru masuk atau baru dikirim. Terus di samping kanan itu ada karya tulis populer yang menampilkan viewer atau si pembaca terhadap tulisan yang kita muat. Jadi untuk melihat apakah tulisan kita itu banyak dibaca atau tidak. Terus kita juga bisa mengevaluasi mungkin kenapa tulisan kita hanya sedikit dibaca oleh orang. Nah, mungkin itu bisa nanti sambil jalan kita diskusikan. Ini hanya untuk menampilkan berapa pembaca dari tulisan kita. Selanjutnya di menu sastra daerah ini khusus kami sediakan mengingat bahwa kita dalam rangka melestarikan dan mengembangkan tetap budaya atau bahasa tradisional yang ada di wilayah Jawa Barat, terutama bahasa Sunda, bahasa Cirebon, dan bahasa Betawi. Di sini kami sediakan halaman sastra daerah ini ada 3 bahasa, sastra Sunda, sastra Cirebon, dan Betawi. Karena kalau secara umum yang tadi ini muatnya ada di halaman karya tulis. Nah, untuk halaman yang berbahasa daerah ini masuknya di halaman sastra daerah. Nah, Bapak Ibu bisa mengirimkan nanti saya contohkan di dalamnya untuk pemilihan bahasa nanti ada apakah kita akan menulis dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda, bahasa Cirebon atau bahasa Betawi, itu nanti ada pilihan. Nah, ini contoh-contoh tulisan yang sudah masuk, seperti ada Bu Eti nulis puisi bahasa Sunda, kemudian di bahasa Cirebon. Nah, ini kita bahasa Cirebon masih kekurangan penulis. Sementara ini Mas Pra atau Pak Ketua ini sementara yang masih menulis untuk bahasa Cirebon. Terus kemarin sebetulnya ada yang masuk di Buletin Gelis yang versi PDF atau versi e-book sudah ada masuk dari Pak Yoyon Indramayu. Itu lumayan ada pentigraf berbahasa Indramayu atau bahasa Cirebon. Nah, mungkin nanti ke depan bisa dimuat juga di halaman Gulisiana ini biar lebih dibaca lebih banyak orang lagi. Selanjutnya sastra Betawi juga ini menampilkan karena kita wilayah Jawa Barat masih ada sebagian wilayah yang berbatasan dengan
daerah Betawi dan masih berbudaya dan bahasanya dominan bahasa Betawi. Jadi kita tetap masih peduli dengan bahasa dan budaya mereka, makanya kami menginisiasi menyediakan rubrik halaman sastra daerah Betawi ini juga. Terus selanjutnya di menu buku ini nanti akan menampilkan hasil karya tulis berupa buku yang sudah diterbitkan oleh Bapak Ibu anggota khusus yang sudah terdaftar, nanti diregistrasi upgrade akunnya, bisa mempromosikan bukunya, nanti tampil di sini. Sementara ini belum, karena baru belum ada yang upgrade keanggotaan, belum ada yang bisa ditampilkan di sini. Kemudian ini terakhir di menu e-bulletin ini menampilkan buletin gelis versi cetak. Kalau awalnya kami menerbitkan buletin gelis itu dalam bentuk cetak. Kemudian sekarang kami tampilkan juga ini versi awal atau versi edisi perdana. Di halaman buletin ini, di halaman e-bulletin ya. Karena yang buletin versi PDF-nya itu kami bagikan secara gratis ke Bapak Ibu semua, khusus untuk para penulis mungkin yang membutuhkan atau menginginkan sertifikat sebagai penulis, Anda silakan menghubungi Bu Ika. Nah, ini contoh-contoh halaman yang sudah. Kemudian edisi 2, edisi berikutnya nanti. Nah, ini edisi spesial Hari Bahasa Ibu ya, yang diperingati pada bulan Mei kemarin. Ini memuat bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Cirebon, dan bahasa Betawi. Ada sindiran, ada ini Betawi punya cerita. Ini saya senang sebetulnya baca ini, ada kelucuan tersendiri yang kadang-kadang ada apa ya, tes yang berbeda gitu, yang dengan kalimat bahasa Sunda atau dengan kalimat bahasa Indonesia secara umum gitu. Jadi saya kadang-kadang senang juga gitu bacanya ini. Selanjutnya kalau mau teman-teman lain ya bisa. Untuk tampilan di HP, ini kan tampilan di PC atau di laptop. Nah, kalau di HP nanti yang muncul adalah menu yang ada di sini, di samping sini. Jadi menu-menu tadi sudah ada di samping, tapi dalam ukuran selebar layar HP. Nah, baik. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan atau mendaftar sebagai anggota atau penulis di Gulisiana? Ini di sini ada menu mulai penulis. Nah, kliknya di sini di angka di gambar atau icon yang garis 3 ini. Kemudian lihat satu. Nah, ini di paling bawah ada tulisan menu mulai menulis. Klik di sini di tanda panahnya ini. Kemudian pilih daftar. Kalau yang sudah punya akun tinggal login. Kalau yang belum punya akun daftar. Nah, contoh yang sudah punya akun, klik login di sini. Nanti server mengarahkan ke halaman login. Nah, nanti silakan Bapak Ibu
memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan melalui registrasi atau pendaftaran tadi. Nah, kalau belum punya akun, silakan kembali ke menu daftar, nanti muncul formulir pendaftaran seperti ini. Ada beberapa isian yang wajib diisi oleh Bapak Ibu sebelum mengisi atau mendapatkan akun. Ya, kalau nama lengkap itu wajib, memang identitas kita. Cuma ini saya sarankan tidak perlu mencantumkan titel atau gelar. Ini hanya nama lengkap, dan sudah secara otomatis ini cara pengetikannya saya otomatiskan menjadi kapital. Jadi tidak ada huruf kecil atau huruf besar yang berlainan. Saya otomatiskan menjadi kapital karena kenapa? Di pengetikan itu kadang-kadang saya sering kali menemukan ejaan hurufnya masih kacau, jadi ini nama saya sengaja di otomatis kapital. Terus bagaimana jika saya terbiasa memakai gelar atau titel akademik? Ya, nanti di dalam ada menu edit, profil, ada kolom isian gelar depan, gelar belakang. Jadi kalau nama itu tidak perlu, di isian ini tidak perlu menggunakan atau mencantumkan nama gelar depan atau gelar belakangnya. Kemudian NIK atau nomor KTP ini wajib sebagai kunci atau identitas kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi atau secara terekam di kependudukan juga melalui NIK. Kemudian jenis kelamin wajib, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Nah, alamat ini mungkin perlu dijelaskan. Di isian atau kolom alamat ini biasanya Bapak Ibu mengisi selengkap-lengkapnya. Misalkan kampung RT RW nomor sekian, kelurahan sampai kabupaten kota disebutkan semuanya di sini. Nah, ini sebetulnya cukup hanya mengetik alamat rumahnya saja. Sebab nama provinsi, nama kota, nama kecamatan, nama kelurahan itu ada di isian di bawahnya. Jadi kalaupun mau mengisi di atas ini cukup mengisi hanya misalkan alamat Kampung Rawabango RT 10 RW 1 nomor 5. Nah, udah cukup. Desanya atau kelurahannya nanti dipilih di sini di bawah. Nah, kalau ini belum muncul, ini kemarin banyak yang nanya, kok nggak muncul? Urutannya ngisinya dari atas dulu. Dari pilihan provinsi, pilih dulu sesuai domisili Bapak Ibu, Jawa Barat, kemudian dipilih kabupaten kotanya, tinggal milih, misalkan Kabupaten Bandung. Nah, ini saya ambil dari referensi Kemendagri yang terakhir 2018. Kalau ada perubahan identitas nanti saya update kembali. Nah, ini contoh pilih. Nah, ini baru muncul. Kalau tadi kan ini nama desa kelurahannya tidak muncul karena memang dari atasnya belum dipilih. Provinsinya belum dipilih, kotanya belum dipilih, kecamatannya belum dipilih. Makanya di kelurahan atau desanya pun belum dipilih. Kemudian kode pos, silahkan diisi juga dengan kode pos masing-masing, nomor HP. Diisi juga. Nah, ini perlu dicatat untuk kolom isian email, ini nanti yang akan jadi akun username Bapak Ibu. Di sini, kemudian passwordnya ada di sini. Password untuk login, bukan password email ya. Ya, kadang-kadang ada yang salah persepsi, password ini sama dengan email, harus semua sama apa tidak? Ya tidak.
email itu bersifat pribadi, jadi tidak perlulah membagikan akun dan password email pribadi ke orang lain. Terus apakah ini berpengaruh ke email Bapak Ibu? Tidak. Ini hanya untuk akun Bu Listiana saja, email dan password yang digunakan untuk halaman ini. Kemudian kalau sudah diisi semua, klik simpan. Nanti ada konfirmasi, kode verifikasi yang masuk dikirim ke email Bapak Ibu masing-masing. Jadi silakan setelah mengisi formulir ini, Bapak Ibu cek emailnya. Ada kode verifikasi 8 angka atau 8 digit. Kemudian masukkan ke halaman konfirmasi. Link konfirmasinya sudah dikirim juga melalui email. Jadi tinggal klik, kemudian ada kolom isian kode verifikasinya. Bapak Ibu tinggal dipilih. Jadi email tersebut tinggal diklik, tidak perlu ribet lagi. Kemudian setelah berhasil melakukan registrasi, Bapak Ibu bisa langsung login. Login ada di sini. Gambar saya agak telat ya munculnya. Nah, ini masuk di menu login. Silahkan masukkan username yang sudah Nah, ini contoh saya masukkan di halaman login ini. Agak telat ya. Internet unstable. Halo Bapak Ibu, ini masuk halaman anggota setelah login. Ini awal kita tampilkan profil kita. Nah, ini tadi nih, kenapa kita tidak perlu mencantumkan identitas nama, gelar depan, gelar belakang. Nanti ada isian di sini di menu edit profil. Nah, foto bisa diganti, bisa diedit oleh Bapak Ibu, tergantung selera. Misalkan mau ganti foto profilnya, kalau yang awal kan hanya template foto. Kalau mau diganti silahkan diganti oleh masing-masing ya. Kemudian untuk melihat identitas pribadi yang sudah kita isi, ada di tab identitas, ini ada tab alamat. Nah, ini nanti dilengkapi lagi RT RW, ada kalau dusun, kalau di kampung di kabupaten itu kan ada dusun itu kampung, boleh diisi juga di situ. Kemudian kepegawaian. Nah, di sini sengaja kenapa saya masukkan kepegawaian di sini,
karena awalnya KPPJB itu ya sebagai organisasi profesi pengajar yang menulis. Gitu. Jadi berarti dia punya tempat tugas atau tempat mengajarnya, makanya disediakanlah di sini untuk mendata. Dan ini pengalaman saya di 2000 lupa saya sekitar 2014 2015 pernah Balai Bahasa Jawa Barat itu minta pengembangan bahasa daerah, bahasa Sunda ya terutama, BPPD dulu namanya, sekarang udah dilikuidasi kalau nggak salah gitu ya Bu Herni ya. BPPD itu Balai Pengembangan dan Balai Pengembangan Bahasa Daerah. Pernah diminta data guru bahasa Sunda, bahasa daerah, bahasa Cirebon gitu, bahasa Sunda, bahasa Cirebon di Jawa Barat itu ada berapa orang sih? Terus sarjana kebahasaannya linear apa tidak? Terus di sekolah mana saja? Itu tidak ada. Kalaupun sekarang sudah ada dari Kementerian Pendidikan ada Dapodik ya, itu tidak detail bahasa apa, bahasa hanya disebut bahasa daerah. Kemudian biodata singkat, kitab biodata singkat ini menampilkan biodata singkat yang nanti akan ditampilkan di halaman karya tulis Bapak Ibu. Jadi kalau menulis biasa saya buka lagi sebentar. Nah ini contoh lagi, saya kembali ke sini. Saya kasih contoh tulisan yang benar dulu apa yang salah dulu ya. Contoh ini kiriman Kang Panji. Nah ini nanti Bapak Ibu kalau sudah menulis nanti di sini ada judulnya apa, kemudian dikirim oleh siapa, nanti ini muncul nama Bapak Ibu sendiri, dikirim tanggal berapa, kemudian ada foto ilustrasi kegiatan juga silakan disesuaikan. Kalau saya sarankan sih jangan aneh, ya lebih baik sih foto yang berkaitan dengan tulisan yang kita kirim. Kemudian di bawah, nah ini biodata singkat yang tadi saya maksud itu nanti akan muncul di sini. Jadi di atas tidak perlu Bapak Ibu kalau menulis di Word, di kiriman tulisan itu kan misalkan judul gerakan literasi warga oleh Taufik Sujana misalkan gitu. Nah, Bapak Ibu tidak perlu, karena di sini Bapak Ibu hanya tinggal menuliskan biodata singkat, tidak perlu panjang lebar dengan riwayat pendidikan yang sampai S10, misalkan tidak perlu disebutkan di situ. Kemudian riwayat menulis atau karya tulis, apakah harus dimasukkan semua? Ya tergantung selera orang, beda-beda. Hanya daya tampung atau daya muat, mohon maaf. Oh. Maaf, keputus ya. Daya tampung atau daya muat kolom yang disediakan ya hanya segini, gitu. Ya, atau hanya beberapa baris seperti buku pun sebetulnya di biodata penulis buku itu tidak perlulah sampai biodata mengalahkan banyaknya dari tulisan yang kita buat. Maaf kalau saya bilang seperti ini karena saya sering banyak menemukan para penulis yang menuliskan biodatanya lebih
panjang, lebih banyak dari karya tulisnya sendiri. Ya sesuaikan saja. Misalkan karya tulis puisi yang cuma 5 baris atau cuma 2 bait, nggak perlu dia udah tetap sebanyak sampai hampir menghabiskan 1 halaman lebih. Ini hanya ya kalau tidak berkenan ya tidak apa-apa. Hanya sekedar mata saya itu gatel kalau tulisan lebih sedikit dari Violeta. Nah, terus cara ngeditnya di mana ini? Ini kan sudah terisi. Nah, cara ngeditnya, ini di menu pengaturan edit profil. Di pengaturan edit profil ini ya nanti di sini muncul, silakan edit biodata Anda. Nah, ini nama. Nah, ini silakan ada kolom isian, gelar depan, gelar belakang. Di sini Bapak Ibu bisa mengisi gelarnya masing-masing. Jadi tidak perlu dicantumkan di depan nama di sini, misalkan profesor atau apa, enggak perlu di atas di nama. Kemudian identitas lain, ada agama, kewarganegaraan, ini saya masukkan. Kemudian alamat. Nah, ini RT RW-nya berapa. Terus ini ada kontak. Kalau di depan itu hanya tadi di formulir pendaftaran, kita hanya memuat email dan nomor HP. Nah, kalau di sini, di dalam edit profil ini, kita memasukkan lagi akun medsos atau channel YouTube yang Bapak Ibu punya, ya sekedar untuk berbagi, biar banyak subscribernya Bapak Ibu YouTuber mungkin sangat bermanfaat gitu. Ada web atau blog yang bisa diisi juga bagi Bapak Ibu yang punya blog atau web pribadi masing-masing, bisa di-input di sini. Kemudian ada akun Facebook yang memang ini udah familiar banget. Terus akun Instagram, akun Twitter, ini channel YouTube. Jadi kalaupun sekalian berbagi gitu, sambil membagi tulisan, sambil mempromosikan channel Bapak Ibu, ya silahkan. Kemudian, nah ini di kepegawaian, silakan juga status kepegawaian ini saya samakan dan ada tambahan dengan referensi yang ada di Dapodik. Ini silakan sesuaikan dengan pilihan Bapak Ibu, status pekerjaan Bapak Ibu sekarang. Kemudian jenis PTK-nya sebagai apa, guru kelas, guru mapel, guru BK, guru yang sudah lain sebagainya, itu silakan. Kemudian ini ada yang keliru ketika mengajar kelas atau mengajar mapel. Ini kan di placeholder yang saya kasih keterangan di sini. Jika Bapak Ibu mengajar di SD atau jenjang sederajat, SD atau sederajat, silakan Bapak Ibu ketik di sini kelas berapa. Kelas berapa mengajarnya. Misalkan di SD Bapak Ibu mengajar kelas 1, tulis kelas 1. Tetapi kalau misalkan jenjang Bapak Ibu di SMP, ini Bapak Ibu mengajar mata pelajaran apa, tulis mata pelajarannya apa gitu. Di sini. Terus apakah perlu ditulis kelas berapanya? Ya, silakan boleh. Dalam kurung kelas kelas 8 atau kelas 9 atau kelas 11 gitu. Silakan. Kalau untuk SD ya guru kelas sekian. Nah, ini jenjang pilihan nama sekolah juga silakan isi juga sesuai tempat kerja Bapak Ibu. Nah, untuk pilihan pada pilihan alamat provinsi ini sifatnya
komplit. Jadi bukan drop down select pilihan drop down, tapi ini saya sediakan autocomplete itu ketik dulu beberapa kata yang ini rada lambat, saya reload dulu. Kang Opik, ada pertanyaan. Kang Opik boleh sambil dijawab, Kang? Halo, Kang Opik. Ada pertanyaan nih di chat. Halo, Kang Opik. Halo, Kang Opik. Halo. Ya, sepertinya Pak Taufik Sujana ada kendala karena mouse-nya langsung terlempar kepada saya, Bu Ika. Oh, gitu ya. Ya. Ini ada pertanyaan Teh dari chat ya. Segmen dari website ini apa ya? Ini sedang, luar biasa. Ada pertanyaan di chat Teh. Ada pertanyaan di chat. Segmen dari website ini apa ya katanya? Jadi siapa ya sebentar sebetulnya bagusnya pertanyaan nanti saja setelah Kang Opik, tapi karena Kang Opiknya sedang ada kendala sambil menunggu Kang Kang sudah masuk lagi ya Kang ya? Maaf, jaringan putus. Iya, sebentar Kang. Silakan Kang, sudah dijadikan host lagi. Nanti saja pertanyaannya ketika Kang Opik sudah selesai menerangkan ya supaya tertib. Oke, siap Teh. Jadi biar ini ya, beres dulu ini baru nanti ada pertanyaan. Iya. Oke, silakan Kang Opik. Baik, saya kembali tadi sampai di mana tadi ya? Edit identitas atau edit profil ya. Setelah ngedit profil, bentar saya belum cek. Layarnya belum muncul Kang. Oh iya benar. Oke, sudah. Sudah muncul ya. Setelah edit, setelah mengedit biodata ini atau profil Bapak Ibu masing-masing, kemudian silahkan Bapak Ibu, ini ada dua menu seperti ini biar tidak bingung. Nanti mungkin di sesi tanya jawab boleh ada saran kritikan, silakan nanti disampaikan. Ini hanya untuk penjelasan saja. Menu yang di atas ini untuk kembali ke menu utama halaman Glisiana. Kalau yang menu di bawah ini menu pribadi kita sebagai anggota yang sudah login. Nah, kalau di atas, kalau kita klik yang atas, ini akan mengarahkan ke halaman Glisiana di tab baru atau di new tab. Jadi ketika kita klik, dia akan ke halaman, kita kembali lagi di sini. Kita close lagi. Kita kembali ke halaman profil kita. Nah, ini
Yang atas itu tadi sudah saya jelaskan, ini halaman menu untuk ke halaman Louisiana-nya. Ini yang di tengah atau yang di bawah, ini menu kita, menu sebagai anggota. Jadi tadi ada profil itu ada di mana, berarti tinggal klik menu profil. Kemudian tadi pengaturan, edit profil di sini, kemudian edit akun, pengaturan akun. Ini untuk apa pengaturan akun ini? Nanti kalau Bapak Ibu mau mengganti akun atau mengganti passwordnya bisa di sini di halaman pengaturan akun. Jadi username-nya mau disamakan dengan yang awal kita daftar atau mau dibedakan. Kemudian password lama jangan lupa diketik di sini, password barunya. Kemudian konfirmasi password baru juga. Nanti setelah itu silakan di-set. Selanjutnya ini 1, 2, 3. Tadi saya loncat ke sini ya. Nah ini kalau mau mulai menulis, silakan berarti dari menu artikel. Sementara ini baru 2 menu yang saya sediakan untuk anggota itu hanya tulisan berupa liputan dan karya tulis. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, liputan itu apa? Liputan itu ya kegiatan atau informasi yang ada di sekitar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menulis kegiatan tersebut, silakan. Jadi nanti setelah masuk pilihan halaman liputan ini, tampilannya seperti ini. Ada daftar tulisan yang sudah pernah kita buat. Kalau mau membuat baru, klik tombol tulis liputan. Kemudian nanti muncul kolom isiannya. Nah, di sini gambarnya. Kemudian ini di bawahnya ada kategori, misalkan kategorinya apa, kategori informasi tersebut ya, atau kategori liputannya, misalkan keagamaan, kesehatan, pendidikan, sains, teknologi, atau umum, atau dan lainnya. Nah ini judulnya ditulis di sini, kemudian uraian ditulis di sini. Selanjutnya simpan. Kemudian untuk mengeditnya pun Bapak Ibu bisa melakukan edit jika ada kesalahan dengan mengetik atau menekan tombol biru ini akan mengedit tulisan yang pernah kita buat. Nanti muncul tulisan yang pernah kita buat, bisa kita edit ulang untuk mengganti gambar atau mengganti judul. Nah, kemudian di menu edit ini ada 2 pilihan publikasi, ya atau tidak. Ini ya, ini untuk mengizinkan tulisan kita itu ditayangkan di web Louisiana. Kalau misalkan tulisan ini kita pilih tidak, berarti tulisannya tidak akan dimuat atau tidak akan ditayangkan. Misalkan untuk draft, kita menyimpannya dulu untuk draft. Belum selesai, misalkan kita nulis belum selesai, kita pilih tidak. Jadi ini hanya akan tampil di halaman sendiri, halaman profil Bapak Ibu sendiri, belum dipublish di halaman Louisiana. Untuk selanjutnya, setelah menu liputan, ini ada menu karya tulis. Nah ini Bapak Ibu yang produktif mungkin seperti orang-orang di sana, ada tantangan setiap hari menulis. Nah ini seperti tadi saya bilang ketika menulis karya tulis ini jenis tulisannya bisa kita pilih, fiksi atau non-fiksi. Kemudian kategorinya apa, misalkan artikel, presentasi, esai, dan lain sebagainya. Kemudian bahasanya. Nah ini yang tadi saya maksud,
Tulisan kita menggunakan bahasa apa? Apakah bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Cirebon, bahasa Betawi? Kita pilih di sini. Nah, baru uraiannya kita. Kemudian setelah selesai kita simpan, ya, dan otomatis tayang. Jika kita tidak mau menayangkannya terlebih dahulu, kita masuk ke menu edit, terus pilihan publikasi ya atau tidaknya jangan dipilih ya. Oke, selanjutnya di menu konsultasi ini belum kami buka halamannya, belum dibuka. Rencananya nanti ini adalah menu konsultasi karya, sebagaimana KPPJB sering mengadakan kelas-kelas menulis ya, yang dipandu oleh penanggung jawab atau narasumber masing-masing. Nah, di konsultasi karya ini nanti akan dibuka halaman konsultasi tulisan karya Bapak Ibu. Dengan pengasuhnya nanti siapa, ya kita akan mencari atau oleh orang-orang yang pakar atau spesialis di bidangnya. Terus kenapa menu komen atau fitur komen belum diaktifkan dan lain sebagainya. Kemudian jika ada pertanyaan, ada kendala atau apa, mohon maaf sebelumnya. Sambil kita berjalan, sambil kita memperbaiki dan mengembangkan ke arah yang lebih baik. Sementara saya cukupkan dulu penjelasan tentang pengenalan Bu Lysiana itu apa. Silakan setelah berkenalan mungkin lebih lanjut Bapak Ibu bisa menulis. Terima kasih. Mangga Bu Rika atau Bu Erni silakan dilanjut. Kang Opik. Oke, hatur nuhun Kang Opik. Bapak Ibu silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait penulisan atau membuat tulisan di website kami KPPJB. Ada yang mungkin masih belum jelas atau ada kesulitan apa yang mungkin pernah Bapak Ibu merasakan gitu ya, pernah mencoba untuk masuk namun mengalami kesulitan. Silakan Bapak Ibu. Bila ada yang ingin ditanyakan. Tadi chat yang di room hilang ya, saya keluar ke lempar. Oh iya, ada pertanyaan tadi di chat Kang Opik, website Bu Lysiana ini segmen guru saya katanya. Tadi saya lupa dari siapa ya, sebentar saya lihat lagi Kang. Ini yang saya baca itu hanya ada satu. Ketika saya kelempar grup mungkin tadi hilang ya. Ini hanya dari Bu Siti Dahlia. Ini bertanya Bu Lysiana apakah untuk warga Jawa Barat saja. Di awal tadi saya bilang tidak. KPPJB mempersembahkan Bu Lysiana ini untuk Indonesia, bukan untuk Jawa Barat, karena pengambilan kata Bu Lysiana pun dari Indonesia. Terus apakah hanya orang Jawa Barat? Ya tidak. Apakah hanya Pulau Jawa? Tidak. Seperti kemarin juga ada Pak siapa ya kemarin itu, dia mengajar di Jakarta, pekerjaannya atau sekolahnya di Jakarta, dia guru di sebuah sekolah di Jakarta, tapi tinggalnya di Bekasi. Dia bisa masuk apa tidak? Ya bisa. Sementara kan status pekerjaan dia di DKI Jakarta, sementara domisili di Bekasi. Bekasi dan Jakarta kan tetap Indonesia, masih Indonesia kan bukan
Israel gitu. Oke, silakan dilanjut. Jadi sifatnya umum ya, Kang Opik, walaupun nama komunitas KPPJB tapi umum gitu untuk seluruh para pengajar se-Indonesia. Kemudian Waalaikumsalam, Pak Prawiro ya? Saya Pak Asep. Oh, Pak Asep. Oh iya, Pak Asep. silakan Pak Asep. Mangga Ya. Pak Asep. Ya, izin bertanya nih Pak Opik ya, Mangga. Mbak. Mangga Pak Opik. Ini saya tadi terlambat ya karena sinyal belum bagus tadi. Cara menampilkan Guru Siana itu langsung saja di Google Search ditulis Guru Siana atau bagaimana? Atau Ya, harus diunduh dulu aplikasinya begitu ya? Terima kasih, Pak. Itu saja untuk sementara. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ika, saya langsung aja ya. Bu Ika. Iya. Langsung saja. Guru Siana ini berbasis web, belum dibuat versi mobile-nya atau versi untuk HP-nya. Jadi ini tinggal diklik di browser masing-masing, baik di laptop, di komputer ataupun di HP itu melalui browser. Jadi betul kata Pak Asep, diketik http://gurusiana.id. Jadi belum tidak harus mendownload apa dulu, ini dulu. Jadi mudah, belum ke arah sana ya. Nanti mungkin ke depan kita juga persiapkan versi mobile-nya seperti Kompas, seperti Publika, seperti ya koran yang umum. Nah, itu mungkin Pak Asep. Kemudian ya mungkin itu Pak Asep. Ini di chat room. Ada pertanyaan nih Kang dari Pak Ismanto. Bagaimana jika blognya ada lebih dari satu, katanya Mang Opik. Dari Pak Ismanto pertanyaannya. Iya, di chat. Pertanyaannya ada di chat. Pak Isma, oh ya ada, saya baca ini Pak Ismanto, jika blognya lebih dari satu, ya dengan koma saja, gitu, misalkan. Atau ya keren sih sebetulnya ini Bapak ini, blogger mungkin ya. Ya mungkin gini aja, cara pertama ketik dulu blog yang pertama, kemudian koma, blog yang kedua, koma, blog yang ketiga. Gitu. Jadi hanya saya sediakan ini hanya satu sebetulnya. Ya mungkin Bapak Ismanto ini bisa merekomendasikan satu web yang web, misalkan blog yang terbaik lah atau blog yang direkomendasikan oleh Pak Ismanto ini yang mana? Cukup satu. Assalamualaikum, Kang Opik. Ya. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Silakan Pak. Trisno, Bu. Oh Pak Trisno ya. Pak Trisno Dodo ya. Pak Trisno Ya, silakan Pak Bogor, Trisno. Sebelumnya saya ucapkan selamat. Web online ini bagus, Kang, keren, betul ini penampilannya keren. Terus ini yang sebenarnya tadi sudah saya tanyakan di chat, tapi langsung aja. Jadi ini sebenarnya fokus pengguna web ini siapa? Apa ini hanya guru atau umum? Nah itu yang pertama. Mudah-mudahan ini akhirnya nanti bukan guru aja, tapi umum. Sehingga selain itu juga nanti ke depan itu ada pengembangan di mana ternyata yang literasi bukan hanya guru, siswa itu banyak sekali karya-karya literasi yang bagus. Nah ini sebagai wadahnya gitu. Kemungkinan apa ke depan begitu Kang gitu. Mungkin itu aja Kang. Selamat, pokoknya ini keren ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trisno. Oh ya, Pak Silakan Trisno. Mang Opik. Terima kasih sudah hadir nih Pak Trisno. Ini perkenalkan rekan guru saya juga, senior saya di Bogor ini. Produktif penulis juga, spesialis dongeng Pak Trisno ya Pak.
untuk segmen atau siapa yang berhak menulis di Gulisiana sebetulnya umum. Sementara ini kita terbatas di identitas guru atau pengajar karena berangkat dari KPPJB sendiri sebagai organisasi pengajar yang menulis. Jadi apakah kepala sekolah tidak boleh? Kepala sekolah kan guru. Kepala sekolah guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Kemudian apakah selain dari warga sekolah boleh? Silahkan boleh. Mungkin ke depan ya kita nanti tim Litbang mungkin akan melakukan riset untuk pengembangan ke depan. Kalau untuk siswa silakan boleh, untuk siswa ini sebagai wadah karya tulis. Mungkin nanti terima kasih Pak Krisno, masukannya sangat-sangat berharga. Kami sebetulnya sudah ada ide ke arah sana, jadi bukan hanya kita sebagai penulis orang yang sudah tua, tapi siswa juga sebagai generasi baru kita yang kreatif. Kita sediakan halaman Gulisiana Alit atau menu karya siswa gitu. Ke depan kita siapkan. Kemudian ada pembatasan atau tidak tentang akun ini, saya baca maaf. Gambar foto ini sambil saya bahas chat yang masuk. Ada Bu Sarifah, ada Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa? Maaf. Bu Jasmini. Oh ya, Bu, mangga silakan. Oh, Bu Jasmini. Mangga Bu Jasmini, silakan. Iya, terima kasih Kang Opik. Ini keren ya memfasilitasi ya terutama para guru. Dan lebih keren lagi para gurunya kalau para guru penulis gitu ya. Terus saya masih belajar nulis. Berkaitan dengan menulis di blog Gulisiana, misalnya saya mengunggah foto atau gambar di dalam tulisan, tetapi foto dan gambarnya ini saya dapat ngunduh begitu. Nah ini kan etikanya harus dituliskan, diunduh dari mana begitu. Apakah di sana ada tempat gitu untuk menuliskan diunduh dari mana gitu. Ketika saya mengunggah gambar dan gambarnya dapat ngunduh. Terima kasih. Oke, baik Bu Jasmini, ini saya lihat produktif ya, nulis tantangan menulisnya hampir setiap hari saya lihat pagi malam. Sudah hari keberapa ini Bu? Terima kasih, hari ke 123. Oke, siap. Mungkin ini apa kita sediakan juga di Gulisiana ya untuk Bu Jasmini dan lainnya. Silakan kalau mau menulis setiap hari boleh, silakan. Untuk gambar, keterangan gambar atau tulisan yang kita muat atau kita unduh dari web lain, memang itu etika menulisnya bukan hanya gambar sebetulnya. Kita tidak fokus ke gambar. Walaupun gambar itu memang mewakili tulisan atau wajah pertama yang kita lihat di web ini adalah gambar yang muncul gitu. Contoh misalkan Bu Ika ya kemarin di tulisannya memuat foto sendiri ya sebagai ilustrasi gitu. Atau Pak Dodi ya, Kang Dodi kan sering produktif menulis, dia sering juga menggunakan ilustrasi foto-foto pribadinya
bagaimana etikanya seperti itu. Ya, kalau namanya etika menulis, kita belum menerapkan secara ketat. Harus seperti apa, harus seperti ini, harus seperti itu. Kita belum menerapkan secara ketat karena kita baru memulai ini. Kalau ke depan untuk lebih menjaga kualitas, karena jujur kami itu ingin bukan hanya mengejar rating atau mengejar kuantitas atau jumlah penulis banyak atau tidak, tapi ke depan kami berharap kualitas tetap terjaga. Dengan penyuntingan redaksi juga nanti ada hak redaksi, jadi jangan aneh atau jangan heran nanti kalau tiba-tiba kok tulisan saya hilang gitu, atau kok tulisan saya berubah, berarti itu nanti tulisan Bapak Ibu sudah diedit oleh tim redaksi. Atau misalkan tulisan itu tidak layak muat, redaksi berhak menghapusnya. Jadi nanti ke depan mungkin akan kita tata kembali dengan tim redaksi supaya lebih berkualitas dari segi isi konten tulisan ataupun dari gambar. Kita atur sedemikian rupa ke depan. Terima kasih Bu Casmini. Mangga silakan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dengan Bapak Kak, siapa? saya kembali Pak Asep masuk lagi, Pak boleh Asep. nggak ya? Oh iya, Pak Asep. Oh, masih Pak Asep. Mangga. Ya, terima kasih Bu Ika. Pak Opik, ini kan Iya, Pak. ini tadi sudah disinggung ya, tapi biar jelas lah. Saya kan bukan guru ya, saya mantan guru. Ya. Tapi tadi kalau Tapi tidak mantan salah terima boleh, ya, Pak. ya boleh juga nulis ya. Iya, boleh Pak. Iya. Nah mungkin nanti di profil itu tentang kepegawaian kan saya jadi nggak bisa ngisi ya. Nah itu gimana? Oh, Mengganggu yang nggak? profil. Oh enggak. Kalau saya yang kosongkan atau gimana? mungkin nanti ini secara statistik mungkin nanti sebetulnya ini jadi bahan apa ya? Kita bersinergi juga dengan pemerintah. Ke depan bersinergi dengan pemerintah. Kita belum punya data guru penulis itu berapa ribu orang di Jawa Barat, orang yang suka nulis. Kemudian dia guru apa, guru di mana, kemudian mata pelajaran apa yang dia diajar, apakah menjamin guru bahasa Indonesia itu menjadi guru penulis? Ternyata tidak gitu. Sementara ini ya asumsi saya. Nah, kita ke depan mungkin akan bersinergi dengan pemerintah seperti itu. Nah, kemudian apakah boleh yang selain guru menulis? Silahkan, Pak. Kami sediakan untuk Indonesia, PPJB persembahkan untuk Indonesia hanya berangkatnya dari profesi sebagai guru pengajar. Gitu. Kita berangkat dari situ. Atau apakah dia konsen di pendidikan walaupun bukan di sekolah, silakan. Terus dia aktif di literasi, silakan. Kemudian apakah selain guru boleh, silakan. Nanti mungkin isian ini tidak perlu diisi atau abaikan dulu. Kalau memang bukan guru dan status kepegawaiannya bukan guru, tidak. Walaupun sebenarnya saya masih bergulat di bidang pendidikan juga, tapi ya bukan di itu ya. Jadi boleh ya intinya begitu. Mungkin masukan, maaf, saya minta masukannya. Mungkin apakah harus ditambahkan lagi ini kolom pekerjaan misalkan, Pak, selain guru misalkan? Ya, barangkali jadi agak luas begitu ya, tidak apa-apa, sehingga nanti kita kan punya mungkin Bapak Opik ya punya data siapa yang benar-benar dia true guru begitu ya, guru yang sesungguhnya begitu ya, atau orang lain profesi lain tetapi punya minat terhadap pembelajaran, misalnya karena dia menulis tentang learning, tentang pembelajaran, tentang dunia sekolah, dunia pendidikan misalnya gitu ya.
Nah juga mungkin Oke. lembaga pendidikan yang lain mungkinnya. Oke, siap. Iya. Berarti nanti kami siapkan ke depannya, Pak. Terima kasih, Pak Asep. Iya. Atau misalnya profesi bukan guru atau bagaimana nanti pengertian guru juga itu mencakup dari tingkatan yang itu sampai ke tingkatan mana begitu ya, sekolahnya begitu ya, ruang lingkup pendidikannya begitu ya. Oke, siap. Maksud Terima saya kasih, tempat Pak. kerjanya begitu ya, bukan itu. Bukan sekolah aja, Pak ya. Gitu. Ya, begitu. Agak meluas begitu kalau memang disediakan. Kemudian mungkin tadi menurut saya memang nama karena penulis Jawa Barat begitu ya. Jadi secara eksplisit ada nama penulis Jawa Barat. Jadi seolah-olah ini inklusif ya, eksklusif hanya orang Jawa Barat begitu. Nah, mungkin harus ditambahkan begitu ya, misalnya ada kata apa misalnya ya, ada 2 atau 3 kata yang menunjukkan memang ini cikal bakalnya dari KPJB, tetapi kami juga menerima penulis dari luar provinsi ini misalnya begitu ya. Itu di pada judul itu. Kemudian topik tidak terlalu banyak saya bicara. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Tentang nama Gulisiana gitu ya. Memang agak unik, ini bagus menurut saya. Kalau itu mungkin eye catching begitu ya. Mudah diingat dan unik begitu. Ini nama yang bagus, tapi mungkin ini para penulis juga para peminat perlu tahu sebenarnya ini nama ini diambil dari mana begitu ya, dasarnya gitu. Karena ketika saya membaca Gulisiana, saya ingat ke Guru Siana gitu ya. Nah, ini apa seolah-olah plesetan dari Guru Siana atau gimana? Ada filosofinya mungkin begitu ya. Mungkin dalam forum ini atau mungkin di sana ada penjelasan begitu ya di websitenya. Atau bagaimana? Oke. Saya persilahkan. Terima kasih, Pak. Saya mohon maaf banyak Ya, bicara. terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Bu Ika, ini saya waktunya sampai jam berapa? Kang Opik, tadi ada tinggal 2 pertanyaan lagi saja ya, Kang Opik ya. Ini ada pertanyaan, Kang Opik, dari di chat dari Bu A. Apakah di akun Gulisiana ini ada khusus artikel yang menggunakan bahasa Inggris? Itu 1. Kemudian ya, yang itu dari Bu Siti Amalia, Kang. Oh iya. Apakah ada kolom untuk artikel bahasa Inggris katanya? Mungkin ini baik. pertanyaan terakhir saja ya, Kang ya? Ya, Bangga, silakan. Oke, saya siap. jawab. Silakan Kang Opik. Pak Asep dulu ya. Tentang identitas nama Gulisiana itu diambil dari mana? Ini kita ngambil dari buletin kita, buletin Gelis namanya. Ini idenya dari teman-teman redaksi, ada Bu Erni dan kawan-kawan Pak Komandan Prawiro juga ada di ide namanya Gelis itu akronim sebetulnya, kepanjangan dari Gerakan Usaha Literasi Membaca dan Menulis. Itu filosofinya atau terjemahan atau apanya lah. Kita tidak semata-mata mencaplok istilah orang gitu. Kita juga punya akronim sendiri dan arahnya kemana. Gelis itu literasi membaca dan menulis, karena literasi itu tidak hanya terpatok hanya menulis saja atau membaca saja. Kita menamakan, makanya web kita Gulisiana. Kita menamakan web Gulisiana ini ya dari penamaan buletinnya tadi kita yang sama-sama kita rumuskan bersama teman-teman redaksi. Webnya apa? Gulisiana. Terus selanjutnya Bu Amel ya, Bu Siti Amalia, selamat malam. Terima kasih Bu Amel sudah hadir. Ini senior saya juga, kakak
yang membimbing saya juga di Bogor, Ibu Amel ini. Saya lupa, kalau tidak diingatkan sekarang, terima kasih sebetulnya. Di halaman penulis, betul, saya lupa mencantumkan. Nanti kita sediakan untuk bahasa Inggris ya, atau ada masukan bahasa lain. Nanti sambil pengembangan ke depan. Ada yang suka nulis short story dalam English atau bahasa. Nah, nanti kita tambahkan di sini bahasa Inggris. Oke, terima kasih Bu Amel masukannya. Mangga kembali ke Bu Ika. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin untuk malam ini dicukupkan sekian dulu ya, Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya selesai juga pemaparan mengenai website Gulisiana. Mudah-mudahan pemaparan malam ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih pada Kang Opik yang sudah memberikan penjelasannya mengenai website Gulisiana, dan sekali lagi website Gulisiana ini walaupun mempunyai nama atau dinaungi oleh KPPJB tapi sifatnya umum. Jadi bagi siapapun para pengajar yang senang menulis silahkan untuk bergabung di website kami, yaitu website Gulisiana. Sekali lagi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya akhiri pertemuan malam ini, dan mungkin apabila nanti ada pertanyaan atau kesulitan ketika masuk di akun Gulisiana, bisa menghubungi nomornya Kang Opik. Boleh ya Kang Opik ya? Silakan. Nanti pun sebetulnya ini dalam proses pengembangan juga, tim redaksi itu sudah yang nanti diberikan hak untuk reset password dan lain sebagainya. Ada tim admin juga yang bisa membantu support. Terus di menu akan kami tambahkan juga menu troubleshoot atau menu bantuan yang nanti bisa dimanfaatkan di situ. Kalau misalkan di antara kami yang telat respon, bisa dititip pesan dulu melalui halaman bantuan di web ini. Nanti kami sediakan. Terima kasih semuanya. Mangga Bu Ika. Iya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya tutup pertemuan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Selamat bergabung di website Gulisiana. Iya, silakan Teh Erni. Teh, mungkin ada tambahan? Ya, sebentar ada tambahan sedikit. Bagi Bapak Ibu, iya siap, mangga Teh. Gulisiana juga nanti akan ada PDF-nya, Bu Ika. Jadi, oh iya. Gratis, PDF-nya gratis, bisa diunduh juga di akun Gulisiana, dan bagi kontributor yang mau sertifikat, ada dana partisipasinya tapi tidak mahal, begitu Bu Ika. Itu saja. Oke, siap-siap Teh. Jadi buletin gelis bisa di-download di website kita ya, Gulisiana ya Teh ya? Di Gulisiana juga. Sekali lagi untuk yang menjadi kontributor dan iya, siap. Ya, cukup Bu Ika. Oke, terima kasih Teh Erni tambahannya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu. Iya, terima kasih kepada Teh Erni yang sudah menambahkan informasi malam ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat, selamat bergabung di KPPJB, dan selamat menulis di website kami di Gulisiana. Sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga atur nuhun Bapak Ibu tos gabung wilujeng istirahat. Atur nuhun sadayana, atur nuhun. Bade di close ku abdinya, yang mana masih kene Kang Opik itu itunya. Saya bade out.
Kang Opik, Ya. Bu Aprida tadi, nanti lihat ya. Di Wapri di mana Ada teh? yang mau ada yang mau aku revisi, ada yang belum dimiringin tulisannya digelis. Oh, Masih bisa direvisi enggak Kang Opik? itu bisa nanti kalau belum di-share. Ya. Kalau belum di-share bisa. Belum dah, perasaan belum di-share. Belum di-share deh kalau nggak salah, baru di-share halaman depannya doang. Ini masih ngobrol di sini. Saya kelas dulu. Kang Opik masih jadi host ya? Oh ya, saya kembalikan dulu. Oke, lanjut. Ditutup aja teh. Ya, mau ini belum itu hostnya belum di apa? Ya, Mau mangga Cek. dipindahkan ya. Mangga. Dengan begitu saya akhiri saja. Silakan lab the group. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.